Bang, coba tes lagi SSD tim GX2-nya di SATA 3. Oke. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Regional Air Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan review SSD tim GX2 lagi setelah 1 tahun pemakaian. Karena banyak sekali request yang masuk ke kolom komentar, di mana request tersebut adalah untuk mengetes kembali SSD tim GX2 ini di SATA 3. Karena kemarin kita belum sempat tes di SATA 3 di review yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan dites di SATA 3 dan juga kita akan analisis performanya seperti apa setelah pemakaian selama 1 tahun. Apakah performanya menurun, apakah kesehatannya menurun, dan apakah ada error-error dan sebagainya. Oke, langsung saja kita review SSD tim GX2 setelah 1 tahun pemakaian. Let's check it out. Alasan kenapa kita mereview SSD ini kembali bukan karena kekurangan kontennya, namun banyaknya request dari teman-teman semua untuk mengetes kembali SSD ini di SATA 3, dan juga kita berinisiatif kembali untuk mereview ulang SSD ini karena memang peminat SSD ini masih lumayan banyak menurut saya. Jadi saya memutuskan untuk membuat video ini dan semoga review ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai SSD ini, bagaimana untuk jangka panjangnya dan juga bagaimana performanya, seperti itu. Di sini kita akan bahas spesifikasi teknis, benchmark, dan juga pengalaman kami selama menggunakan SSD ini. Dan di sini kita akan bahas spesifikasi teknisnya terlebih dahulu. SSD ini memiliki form factor 2,5 inch dengan ukuran P x L x T-nya 100 x 69,9 x 7 mm. yang tentunya menggunakan konektor atau protokol SATA 3 6 gigabit per second sama seperti HDD konvensional. Teman-teman tidak perlu khawatir apabila memiliki motherboard atau laptop jadul, asal memiliki konektor SATA yang penampakannya seperti ini, kalian bisa menggunakan SSD ini. Namun untuk kecepatannya tentunya menyesuaikan dengan versi SATA pada motherboard. Saya kurang tahu apakah SSD ini memiliki DRAM cache atau tidak, karena pada websitenya dan datasheetnya tidak dijelaskan. Menurut saya, SSD ini tidak memiliki DRAM cache, namun performanya masih tetap tinggi. Kita lihat tes performanya pada sesi benchmark. Untuk TBW pada SSD ini tentu berbeda kapasitas, berbeda pula TBW-nya. Menurut datasheet, TBW untuk 128 GB berkisar antara 100 TB. Untuk 256 GB berkisar di antara 200 TB. Dan 512 GB TBW-nya 400 TB. Untuk 1 TB 800 TB untuk TBW. 2 TB dia memiliki TBW sebesar 1600 TB. Terabyte full return maksud saya. SSD ini juga memiliki MTBF sebesar 1 juta jam menurut datasheet Team Group. Tentunya SSD ini sudah kompatibel dengan Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, macOS 10.4 atau yang paling baru, dan Linux 2.6.33 atau yang paling baru, dan SSD ini sudah di-cover garansi selama 3 tahun. Cukup memberikan rasa aman saat menggunakan SSD ini. Oke, sampailah kita di sesi benchmark. Kalian bisa lihat hasil pengujiannya berikut ini.
Mungkin kalian tidak menemukan pengujian suhu seperti pada review SSD sebelumnya, karena pada SSD ini sepertinya tidak memiliki sensor suhu. Jadi, mohon maaf, kita tidak bisa tes berapa suhunya pada saat stress test berlangsung. Pengalaman penggunaan kami selama menggunakan SSD TIM GX2 ini sangat memuaskan. Kecepatan baca tulis SSD ini cukup cepat dan sangat cukup untuk menangani tugas yang dilakukan pada PC kami. Walau bukan yang tercepat, namun kami rasa kecepatan SSD ini juga tidak buruk kok. Untuk penggunaan sehari-hari, semua terasa cepat dan smooth. Booting OS tidak perlu menunggu waktu yang lama, buka tutup aplikasi, copy paste, sampai proses mematikan komputer juga terasa sangat cepat. SSD ini selama 1 tahun pemakaian juga tidak pernah mengalami gangguan seperti tiba-tiba tidak terdeteksi, kecepatan menurun, dan sebagainya. Mungkin untuk kekurangan SSD ini adalah tidak adanya DRAM cache yang mengakibatkan kecepatan SSD saat copy paste file sangat cepat mengalami penurunan, dan tidak terdapatnya sensor suhu untuk monitoring. Namun terlepas dari kekurangan yang saya sebutkan tadi, SSD ini memiliki harga yang cukup murah untuk kapasitas 256 GB. Mungkin sekian dulu untuk video review SSD TIM GX2 kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe jika dirasa video dan channel kami bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kita setiap minggunya. Saya Dada Kurniawan dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe and see ya!